Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 19 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu murah hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu murah hati dan menghendaki kami untuk bekerja di ladang-Mu. Tuhan, sadarkanlah kami supaya selalu siap sedia bekerja di ladang-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan kepada mereka, dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seseorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan itu murah hati dan menghendaki kita untuk bekerja di ladang-Nya. Sebelum naik ke surga, Yesus Kristus sudah memberi tugas kepada para murid-Nya. Katanya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pesan terakhir yang disampaikan Yesus Kristus ini sesungguhnya satu pesan yang harus selalu dikerjakan oleh para pengikut-Nya.
Itu berarti Tuhan selalu menghendaki agar semua pengikutnya ikut aktif partisipatif bekerja di ladangnya. Tuhan pasti tidak menghendaki agar pengikutnya hanya bermalas-malasan nongkrong di pasar, menonton orang yang sibuk bekerja, tetapi harus turut aktif partisipatif bekerja di ladang Tuhan. Injil hari ini mengingatkan kita akan tugas dan kewajiban kita sebagai pengikutnya. Tuhan datang menemukan mereka yang menganggur saja di pasar. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Tuhan begitu baik. Dia selalu mencari dan memanggil umat kesayangannya untuk bekerja di ladangnya. Dia menghendaki agar manusia turut aktif bekerja dalam kebun anggurnya. Bukannya nongkrong saja di pasar-pasar, menghamburkan waktu yang berharga, yang pada akhirnya tidak mendatangkan keuntungan. Tuhan menghendaki agar setiap kita harus buat sesuatu, manfaatkan waktu dengan baik sehingga bisa mendatangkan buah. Dia selalu mengundang kita untuk bekerja di ladangnya. Dan barang siapa bekerja di ladang Tuhan, pasti akan mendapat ganjaran sesuai dengan persetujuan. Tuhan begitu setia mengikuti keputusan dan perjanjiannya. Kalau diikuti secara teliti apa yang terjadi di sore hari ini, sewaktu Tuan kebun membayar upah kepada semua pekerja, di sana terjadi keributan. Pekerja yang datang pertama merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil karena upah mereka sama dengan upah dari mereka yang datang paling akhir yang hanya bekerja 1 jam, yaitu 1 dinar. Menurut mereka bahwa tuan kebun bertindak tidak adil, tetapi menurut tuan kebun dia tetap bertingkah laku adil karena dia tetap mengikuti persetujuan awal. Sebelum dipekerjakan di kebun anggur, mereka sudah mensepakat bahwa upah untuk sehari adalah 1 dinar, tidak lebih dan tidak kurang. Tuan kebun mengikuti kesepakatan bersama. Karena itu Tuan kebun berkata kepada mereka, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Disinilah letak kelemahan manusia, lupa akan keputusan bersama dan cemburu kepada orang lain. Saudara-saudari dan anak terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sesungguhnya mau memperkenalkan kepada kita sifat dan cara perhitungan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki agar manusia selalu aktif partisipatif bekerja dalam ladang Tuhan. Dia tidak menghendaki agar manusia nganggur, menghambur-hambur waktu. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik dan agar menghasilkan sesuatu demi kepentingan diri dan sesama. Yang kedua, Tuhan selalu setia menepati janjinya bahwa setiap pekerja wajib mendapat upah. Yang ketiga, Tuhan selalu murah hati kepada siapa saja. Dan yang keempat, barang siapa masuk ke dalam kerajaan surga, dia akan diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan dalam kerajaan surga. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah apa yang sudah diperintahkan Tuhan, supaya selalu aktif partisipatif bekerja dalam ladang Tuhan. Segala usaha kita pasti akan mendatangkan berkat bagi kita, yaitu berbahagia bersama Tuhan dalam kerajaan surga, di mana semua anggota akan diperlakukan sama, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Tuhan itu murah hati dan selalu menghendaki kita untuk bekerja dalam ladang anggurnya. Mari kita mengikuti ajakannya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan mendorong kita untuk selalu ikut aktif ambil bagian dalam ladang Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.